Kita ke informasi lain, pemirsa. Polisi memastikan ledakan yang terjadi di pabrik obat di Tangerang Selatan, Banten bukan berasal dari bahan peledak atau bom. Ya, meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun 9 orang saksi masih menjalani pemeriksaan. Tim penjinak bom Polda Metro Jaya melakukan olah tempat kejadian perkara usai ledakan yang terjadi di pabrik obat di Jalan Jombang Raya, Tangerang Selatan, Banten. Dari hasil olah TKP, polisi mengamankan sejumlah barang bukti. 9 orang saksi juga jalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Pondok Aren dan Mapolres Tangerang Selatan. Polisi memastikan bahwa ledakan yang terjadi bukan berasal dari bahan peledak atau bom dan masih melakukan pendalaman bersama tim Puslap Forma Mabes Polri untuk memastikan penyebab pasti ledakan. Telah dilakukan pemeriksaan dan sterilisasi oleh tim Jibom Gegana Brimopolda Metro Jaya, tidak ditemukan bom atau residu bahan peledak di tempat kejadian perkara. Sebelumnya, sebuah gudang obat di Tangerang Selatan, Banten hancur akibat ledakan. Selain menghancurkan bangunan gudang dan isinya, sejumlah kendaraan juga rusak terkena reruntuhan. Tidak ada korban, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Baik, bisa untuk informasi terkini kita bergabung dengan Nunung Purnomo di Jalan Jombang Raya, Tangerang Selatan, Banten. Ya, selamat pagi Nunung. Apakah sudah diketahui penyebab pasti dari ledakan tersebut? Ya, dapat dilaporkan saat ini saya berada di lokasi ledakan yang pada malam tadi terjadi ledakan di sebuah pabrik obat-obatan yang ada di Jalan Jombang Raya. Dan dapat saya laporkan juga hingga kini Polres Tangerang Selatan masih belum bisa memastikan penyebab pasti terjadinya ledakan ini. Hal ini dikarenakan Polres Tangerang Selatan masih menunggu hasil uji lab yang dilakukan oleh Mabes Polri. Ya, Nunung, apakah ada korban jiwa terkait ledakan tersebut? Ya, dari keterangan resmi Polres Tangerang Selatan, pada terjadinya ledakan tidak menimbulkan korban jiwa maupun korban luka. Begitu. Ya, Nunung, apakah ini merupakan kejadian ledakan pertama yang terjadi di sana atau sebelumnya sudah pernah atau seperti apa? Ya, untuk ledakan sendiri ini merupakan kali pertama yang ada di lokasi tempat saya melaporkan. Begitu. Baik, Nunung, terkait ledakan ini berapa atau banyak ini bangunan atau rumah ini meledak atau rusak? Ya, dari pantauan kami di lokasi kejadian, selain ruko atau bangunan ini terdapat pula bangunan di sebelahnya yang mengalami kerusakan dan sejumlah kendaraan pun ikut rusak karena terkena serpihan atau reruntuhan bangunan itu sendiri. Begitu. Nunung, bisa diperlihatkan kepada kami seperti apa situasi terkini di sana? Silakan. Ya, ini merupakan situasi terkini di mana pada malam hari tadi belum di garis polisi, namun saat ini sudah di garis polisi dan pihak dari pemilik obat tersebut saat ini sudah memasang pagar pembatas, di mana pagar pembatas ini atau berbentuk seng ini dipasang agar masyarakat sekitar tidak melihat secara resmi dan hingga menimbulkan kemacetan, begitu. Dan ini merupakan ya bagian lantai 2, 3, dan 4 tempat obat itu sendiri dan reruntuhan itu masih terjadi, begitu. Ya, Nunung, ini untuk lokasi gudang obat ini, apakah di sekitaran perumahan atau mungkin perkantoran seperti apa, Nunung? Ya, ini berada persis di pinggir jalan ya, Togi ya, di mana lokasinya ini persis di pinggir jalan. Nah, ini merupakan situasi terkini di tempat saya melaporkan. Begitu lagi. Ya, kalau dilihat itu apakah itu bangunan gudangnya atau itu bangunan sebelahnya yang hancur sebelah kiri Anda? Ini merupakan bangunan gudangnya. Begitu toh. Yang hancur. Yang hancur itu dari lantai 1 hingga lantai 4. Untuk sekarang ini apakah ada mungkin tim jinak atau dari pihak kepolisian yang juga berjaga di lokasi atau seperti apa? Ya, pihak kepolisian dari Polsek Pondok Aren juga saat ini masih bersiaga di lokasi kejadian. Dan
kami juga belum bisa memastikan apakah nantinya ada olah tempat kejadian lanjutannya dilakukan oleh pihak polisi atau belum. Begitu, Togi. Ya, Nunung, diketahui ini merupakan ledakan di pabrik obat, begitu ya. Bagaimana kondisi udara di sana? Apakah tercium aroma obat atau bau obat atau seperti apa saat ini? Ya, memang kalau kita melihat ke dalam itu masih banyak sejumlah obat-obatan yang berserakan di pinggir ya. Namun saya tidak mencium aroma bau obat tersendiri, di mana obat itu masih dalam bentuk kardus begitu. Ya, Nunung, apakah ada pernyataan mungkin dari pihak perusahaan terkait dengan adanya insiden ini sejauh ini? Ya, pihak perusahaan hingga kini belum bisa memberikan keterangan kepada awak media ya, karena pihak dari gudang ini sendiri atau pabrik ini sendiri maksud saya masih menjalani pemeriksaan intensif di Polsek Pondok Aren dan Polres Tangerang Selatan, di mana hingga pagi ini atau siang ini saya melaporkan Polres Tangerang Selatan dan Polsek Pondok Aren masih memintai 9 orang saksi terkait terjadinya ledakan itu sendiri, begitu. Baik, terima kasih rekan Nunung Purnomo melaporkan langsung dari kawasan Tangerang Selatan, Banten. Selamat bertugas kembali, Nunung. Ya, pemirsa, penertiban pedagang kaki lima di trotoar kawasan Khotib Sulaiman, Kota Padang, Sumatera Barat berlangsung ricuh. Ya, emak-emak penjual tanaman hias mengamuk menyerang petugas Satpol PP dengan botol hingga air panas. Emak-emak penjual tanaman hias ini mengamuk dan menyerang petugas Satpol PP yang hendak menertibkan trotoar kawasan Khotib Sulaiman, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Petugas yang hendak menyita barang dagangan para pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar ini bahkan dilempari botol hingga air panas. Satpol PP Kota Padang mengklaim surat edaran telah diberikan, termasuk imbauan agar tidak berjualan di badan jalan dan trotoar karena mengganggu pejalan kaki dan ketertiban. Lanjut, mungkin kita tetap melakukan pengawasan, kemudian barang yang kita titipkan kita serahkan ke PPNS untuk diproses lebih lanjut. Ini katanya yang bersangkutan ini pernah juga dirazia atau gimana? Sebelum-sebelumnya sudah kita lakukan razia di lokasi tersebut. Yang pertama, dia berjualan di trotoar, kemudian trotoar itu sudah rusak sekarang, Pak. Meski mendapat perlawanan, penertiban tetap dilanjutkan hingga kawasan Khotib Sulaiman bersih dari pedagang kaki lima. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang mahasiswa di Palembang nekat mencuri uang senilai 80 juta rupiah di rumah pemilik indekos tempatnya tinggal. Pelaku berusaha kabur saat ditangkap, bahkan terjun ke sungai untuk menghindari petugas. Rekaman CCTV memperlihatkan aksi Adam Malik menggeledah dan mencuri uang senilai 80 juta rupiah di rumah pemilik indekos di Kelurahan Lebong Gajah, Kecamatan Sematang Borang, Palembang. Tak butuh waktu lama, berbekal rekaman CCTV serta keterangan dari korban, petugas dari Subdit Jatanras Polda Sumatera Selatan berhasil meringkus pelaku. Saat penangkapan, pelaku berusaha kabur sehingga terjadi aksi kejar-kejaran. Pelaku bahkan nekat terjun ke sungai untuk menghindari petugas. Namun mahasiswa ini akhirnya berhasil ditangkap di kawasan Jakabaring, Palembang. Curat yang mana dengan modus menipu pemilik rumah, khususnya kosan, yang mana pelaku dengan berpura-pura minta tolong untuk mengambilkan uang di ATM. Setelah berpura-pura, korban mengambilkan uang di ATM, pelaku melakukan penggeledahan kepada rumah dan mengambil uang sebesar 80 juta. Kini pelaku masih menjalani pemeriksaan di Mapolda Sumatera Selatan. Pelaku terancam pasal 363 KUHP dengan hukuman 7 tahun penjara.